statusnya adalah dengan stok yang banyak ya. Ini adalah hasilnya sementara ya. Saya udah tarik. Ya, ini summa kita dapetin total 479 untuk total insentif ya. Kemudian dari sisi omset, kuantitinya bisa dilihat di sini datanya ya. Masih jauh dari yang kita harapkan ya. Kemudian kita akan lakukan evaluasi nanti di tanggal 1 November ya. Apakah promo ini akan dilanjutkan dengan skema yang sama atau akan dirubah ya. Karena kalau misalnya dilihat dari data ini ya, harusnya sih yang saya bayangin kejual banyak adalah yang double lock ya, yang untuk fleksibel ya. Teman-teman ini kan setahu saya ini barang yang kategorinya basic ya, harusnya ini laku ya. Ini baru kejual 53 ya, dengan harusnya sih ini omsetnya yang teman-teman kejar ya, sudah ada 2000. Untuk nilai insentifnya 2.100 per item ya. Kalau ini kejual di angka 1.000 aja sudah kebayang total insentifnya berapa ya. Jadi saya minta semuanya fokus ke produk-produk yang memang sedang kita clearance untuk, saya bilangnya ya ensel ya, untuk akhir tahun ini adalah produk-produk yang memang stoknya banyak, itu harus kita keluarkan ya, karena ini adalah secara keuangan ini sudah membebani ya, karena barang-barang yang kalau saya bilang SSR yang lebih dari 6 bulan itu sudah kategori barang yang akan mengurangi nilai laba rugi ya, karena dia secara implisit dia akan dikategorikan dengan barang-barang yang ada reduksi terkait dengan, kalau kita inflasi kita hitung suku bunga bank itu sudah minus kategorinya ya. Teman-teman tolong dimaksimalkan untuk item-item yang memang sudah kita fokus ya, produk fokus kemarin sudah di-share untuk nilainya, untuk di situ juga sudah dipromoin ya 20% ya, udah ada tambah diskon 20% ya. Kalau saya boleh tahu kendalanya di lapangan apa sih terkait dengan penawaran produk-produk ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa di-share nggak kendalanya apa? Kenapa kita nggak maksimal gitu? Kenapa kita nggak maksimal? Ada yang sudah nawarin terus ditolak nggak sama toko? Terkait dengan item-item produk fokus. Ada, Pak. Suara saya kedengeran nggak sih? Dengar, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Ada kendala apa gitu biar kita bisa rubah skema promonya biar tepat sasaran? Kalau saya kendalanya di sini Pak, ada produk-produk lain yang memang promonya dan stok masih. Kemarin saya coba masuk ke salah satu MO di Depo Jaya Bangunan, itu stoknya masih banyak Pak dari produk-produk lain, dan produk lain yang stoknya masih banyak itu ternyata memberlakukan promo juga Pak. Ada itu sampai garansi 50 tahun tuh ada Pak ditulis. Itu produk apa yang sama Pak? Kalau kemarin saya ada share Pak, dari Plaza Bangunan juga saya dapat Pak produknya. Dari 13 item ini yang produknya sama apa ya Pak, yang sudah, yang brand lain juga melakukan promo Pak? Oke, kita fokus ke fleksibel yang untuk selang ya, yang selang untuk head shower atau hand shower nih, yang double lock yang 180 cm. Handle Pak kalau produknya kunci. Oh enggak, Pak Wawan, kita lagi fokus ke produk yang kemarin sempat ikut gak ya materinya terkait dengan promo yang plus 20%. Diskon reguler plus 20% untuk item-item ini ya, yang memang kita produk fokus. Oke, teman-teman, kalau saya sih melihatnya gini ya, untuk saat ini toko sedang hold untuk melakukan yang namanya pembelian barang untuk akhir tahun ya. Mereka akan melakukan clearance apapun itu ya, item-itemnya. Cuman kenapa sih saya pengen tahu kenapa sih item ini tidak jalan di toko? Apakah sudah ditawarkan ya? Kalau belum ditawarkan, coba ditawarkan. Kemudian ketika sudah ditawarkan, respon toko apa sih? Itu yang pengen saya tahu sih sebenarnya. Respon toko apa ya? Walaupun sebenarnya saya sudah tahu respon toko itu apa kira-kira. Cuman yang ingin saya sampaikan adalah apakah kita fokus terhadap hal-hal yang memang sudah kita komit di awal gitu ya? Apakah itu memang kita tawarkan ya? Teman-teman, kalau misalnya sudah ditawarkan pasti akan ada respon ya, untuk item yang tadi saya sebutkan ya. Satu, tolong itu difokuskan, tolong nanti kasih data ke kita untuk kita analisa, nanti di awal bulan itu akan kita rubah skemanya ya, kita akan rubah skemanya, mungkin nggak diskon, mungkin akan skema yang lain ya. Intinya adalah sampai akhir tahun item ini harus
harus terjual secara maksimal ya. Itu ya teman-teman. Ya saya minta fokus untuk produk-produk yang memang sudah kita kategorikan dengan stok yang banyak. Ya, kemudian terkait dengan omset ya. Terkait dengan omset ya tadi ada notif ya. Sebenarnya sih dari kemarin di notif, cuman saya agak skip ya. Teman-teman, ya mungkin ini agak di luar job desk teman-teman ya. Kita ada yang namanya laporan rugi laba ya. Kita sebutnya neraca lah ya, neraca itu ada minus ya. Minus itu artinya ya antara cost sama revenue itu lebih gede cost ya, lebih gede biaya. Revenue itu pendapatan ya. Di sini saya lihat ya, rata-rata sih dari tanggal 1 sampai tanggal 23 ya, itu rata-rata ada di angka 93 juta bruto ya, 93 juta bruto ya. Kemudian untuk apa yang harus kita lakukan untuk minggu ini untuk minimal neraca itu tidak minus ya. Neraca itu kan artinya timbangan ya, timbangan kanan kiri. Ini nggak balance ya. Tugas kita adalah memastikan neraca ini tetap minimal balance ya, minimal balance antara revenue sama cost itu minimal balance. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melakukan penjualan rata-rata minimal untuk per hari ini dari hari Senin sampai hari Jumat itu adalah 100 juta ya. 100 juta harus masuk ke dalam invoice ya, dalam PO. Oke. Total kita itu ada 15 orang ya, ada 15 orang untuk sales kalau saya nggak salah ada 15 ya, nanti kita hitung ulang ya. Anggaplah hari ini sampai hari Jumat satu orang bisa menyumbangkan angka masing-masing di angka 8 juta. Itu sudah nutup ya, sudah nutup untuk ngejar balance neraca menjadi seimbang ya. Jadi rata-rata harus 100 juta, 100 juta anggaplah dibagi 10 ya, satu orang 10 juta. Harus ada angka ke arah sana ya. Jadi balance, jadi kita bantu ya, kita